Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata survei Litbang Kompas 33% warga Jakarta tidak mau memilih Anies Baswedan. Ini benar-benar bagaimana begitu kan ya? Benar-benar luar biasa di situ. Artinya apa? Artinya Kaisang tidak laku ya. Kaisang sudah tidak laku, 33% itu angka yang fantastis di situ begitu kan. Makanya ya sisanya itu jelas memilih Anies Baswedan. Bagaimana tidak tertawa dengan survei-survei seperti ini ya. Makanya saya kira jangan coba-coba lah ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Mereka kalau tidak punya prestasi, tidak punya pengalaman, tidak punya gagasan, mereka tidak akan dipilih. Ya, kita lihat saja begitu pusingnya, begitu pedihnya, sesak napas seorang Jokowi kalau seperti ini. Anaknya saja 1% kok begitu. Ya, bagaimana dengan Gibran sana sini begitu kan? Ya, terus kemudian mondar mandir begitu, dibantu oleh Heru, tapi tidak ngaruh. Masyarakat sekarang sudah cerdas di situ begitu. Ya, sudah cerdas. Artinya Kaisang sudah tidak laku. Kalau seperti ini mau disodorkan kemana coba? Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat lembaga survei yang ada, maka Kaisang sudah tidak layak lagi. Survei Litbang Kompas 33% warga Jakarta tidak mau memilih Kaisang di Pilkada DKI Jakarta. Ya, warga Jakarta itu cerdas, nggak mau ya pilih yang belum punya pengalaman. Bahannya ya penyandang nama bapaknya dan Kaisang belum punya prestasi ditambah jejak digital partai PSI sering membuli Pak Anies. Bahkan Anies Baswedan sampai ya serang habis-habisan oleh PSI. Warga Jakarta semakin banyak muak dengan berbagai pencitraan palsu dinasti Jokowi. Nah, sudah satu persatu sudah mulai muncul mengkritik habis-habisan di situ. Ini ya kan hanya memanfaatkan bapaknya ya. Mereka sudah bangga sana sini begitu kan. Kita aja deg-degan kalau anak itu jadi ya wapres ya, palingan sama politik ya itu ya cuma dijadikan pajangan. Omongannya diambil sambil lalu ya, omongannya dianggap sambil lalu karena nanti palingan cuma ngomong iya, kita lihat saja nanti ditanya ya. Omongannya iya kalau gitu ya, drama-drama dimainkan. Padahal ketidakmampuan seorang Kaisang di situ begitu. Jelas ya. Kalau mereka maju di Pilkada DKI Jakarta, saya yakin dan saya yakinnya mereka keok. Mereka akan kalah di situ. Jadi artinya apa? Artinya bahwa 67% ya jelas mereka banyak mendukung Anies Baswedan. Kalau sudah 33% tidak mendukung dia begitu kan. Ya kan sudah jelas di situ begitu kan. Makanya bisa saja orang-orang yang kemudian melihat dengan hal ini Anies Baswedan kan elektabilitasnya sangat tinggi di situ begitu. Bahkan ya ada yang berkomentar lagi sangat ngeri di situ. Sudah menjadi pengusaha muda sukses malah ingin jadi lowongan pekerjaan jadi gubernur. Bahkan Litbang Kompas pasti salah. Aslinya mungkin ya 0,97%, tapi dibulatkan ke atas karena bapaknya masih berkuasa 3 bulan lagi. 2 hari jadi anggota partai langsung naik ya jadi ketum. Partainya ya hanya dapat 2,7% suara. Dipelek kok ngarep dukungan warga dikaji hanya modal saljum saja. Jadi sudah tahu karakter-karakter seorang Kaisang itu sudah tahu masyarakat Indonesia begitu kan. Ya kalau hanya mengandalkan bapak, tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi, ngapain aja begitu kan. Mending jadi wali kota Solo, ya wali kota Solo, terus kemudian mereka gubernur, ya mereka berpengalaman, boleh dia, boleh ke DKI Jakarta. Ya kok tiba Ridwan Kamil saja ini ya. Sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi tiba-tiba mereka mau menjadi calon gubernur DKI Jakarta, mereka keok kok begitu kan. Surveinya sangat kecil di situ begitu. Jadi secara logika ya tidak mampu mereka begitu kan. Apalagi ya sekelas Kaisang. Ini mari kita baca ya. Saya tunjukkan ini. Survei Litbang Kompas 33% warga Jakarta tidak mau memilih Kaisang di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada apa? Ya, elektabilitasnya kecil. Jakarta, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru dengan tajuk survei Pilkada 2024, celah peluang dalam bayang 2 sosok di Pilgub Jakarta.
Dari hasil survei sebanyak 33% warga Jakarta enggan memilih anak bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI. Sementara itu tingkat keterpilihan ya Kaisang hanya 9,5%, bahkan hasil survei adik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu lebih rendah dibandingkan elektabilitas Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tingkat keterpilihan 10,3%. Bahkan namun posisi Kaisang mampu mengalahkan sosok yang akan digadang-gadang PDP Perjuangan untuk diusung, yakni mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa. Ya, kalau Pak Andika kecil kan mending kan ada partai di situ begitu kan ya. Kalau PSI ya, kalau Kaisang kecil, PSI kecil ya down mereka, turun mereka. Makanya secara tidak langsung ini menjadi gertakan sebenarnya ya. Lembaga survei seperti ini menjadi gertakan kepada Gibran. Usahlah, nyerah aja lah begitu kan ya. Mending Anies Baswedan ya versus atau lawan dengan orang-orang yang sebanding ya. Nyampaknya Ridwan Kamil akan keong juga begitu kan. Bahkan ya selain itu Menteri Trisma hari ini berada di bawah elektabilitas Kaisang, yakni dengan peroleh 6,5%. Metode penelitian survei ya ini ada respondennya 400 responden, margin of error-nya 4,9% dan tingkat akuratnya 95%. Bahkan calon yang didukung ya Prabowo melebihi disukai. Litbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 bahwa dari hasil tersebut Anies Baswedan berada di puncak teratas 29,8%. Menariknya dalam survei Litbang Kompas kali ini sebanyak 66,5% responden setuju mempertimbangkan sosok yang dipilih Pilkada Jakarta jika didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara hanya 61,% responden akan mempertimbangkan sosok yang akan dipilih Pilkada Jakarta jika didukung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian hanya 43,5% responden akan mempertimbangkan sosok yang dipilih jika didukung oleh Presiden RI ya kelima RI sekaligus Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri. Nah, secara logika pengaruh dari PDIP itu 43% dan pengaruh dari Prabowo 66% dan pengaruh dari Jokowi 61,%. Artinya apa? Artinya secara logika kalau Prabowo mengusulkan orang-orang yang kemudian mereka didorong bisa kemungkinan 66%. Seorang Jokowi 61%. Terus kemudian PDIP ya kalau PDIP seperti Ibu Mega mendorong siapa begitu kan mereka akan mendapatkan 43%. Tapi secara hitung-hitungan dan responden yang ada selama ini menentukan arah kepada Anies Baswedan yang layak menjadi gubernur DKI Jakarta. Walaupun seorang Prabowo, walaupun seorang Jokowi mereka satukan belum mampu bisa mengalahkan Anies Baswedan kalau wakilnya itu dari PDIP. Nah, belum. Tetapi kalau yang lain mungkin Anies Baswedan menang tipis atau sebaliknya begitu kan. Mengapa saya lebih condong kepada PDIP? Karena di DKI Jakarta ya simpatisan terah Bung Karno itu sangat kental begitu kan ya. Makanya mereka bukan tidak mungkin akan memenangkan kontestasi itu. Secara logika dan posisi aman Anies Baswedan harus dengan PDIP menurut saya pribadi ya. Tetapi kalau dengan yang lain bisa mengapa tidak begitu kan. Ya inilah politik yang ada. Makanya jalan satu-satunya seperti Kaisang ya karena sudah dibantu oleh Gibran sana sini mondar-mandir memang kecil mereka dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu. Masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh terah dari seorang Jokowi ya. Mungkin kalau Jokowi nanti setelah lengser mereka tidak punya kekuatan seperti Kaisang, seperti Gibran mereka tidak akan punya kekuatan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.